Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqal wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika khatamin nabiyyin wa akramil awwalin wal akhirin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa farij 'alal muslimin ya qawiyyu ya matin wa kfi syarradh zalimin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin muhyin nufus salatan a'inna biha ala jami'id durus wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad habibil mahbub syafil 'ilali wa mufarrijil kurub wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du. Para pemirsa TVNU dimanapun anda berada, minan nahdiyyin wan nahdiyat wal muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita masuki sesi paling akhir dari kajian At-Tanbihatul Wajibat karya Hadratus Syekh Muhammad Hashim Asy'ari Jombang rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, yang kita kaji dan kita tayangkan setiap hari di TVNU selama bulan Maulid, dan kita sudah mendekati sesi terakhir. Kalau pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai di bagian akhir dari sesi khatimah, dan ini sekarang kita sampai pada di sesi tadhnib. Tadhnib iku adalah al-ilhaq bil kitab tatimmatan, jadi semacam menyusulkan penyempurnaan kepada pembahasan sebelumnya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala al-muallifu Hadratus Syekh Muhammad Hashim bin Asy'ari Jombang rahimahullahu ta'ala wa 'ada 'alaina wa afadana min barakatihi wa asrarihi wa nafahatihi wa anwarihi wa 'ulumihi wa karamatihi fid dharain amin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Bismillahirrahmanirrahim. Tadhnibun, ini adalah penyempurnaan atau pernyataan susulan setelah epilog, ya, untuk menyempurnakan penjelasan sebelumnya. Hadratus Syekh mengutip pernyataan Imam Izzuddin bin Abdissalam, salah seorang ulama besar dalam mazhab Syafi'iyah. Qala Syekhu Izzuddin ibn Abdissalami, Syekh Izzuddin bin Abdissalam rahimahullahu ta'ala. Syekh Izzuddin berkata fi kitabihi al-musamma, di dalam kitab beliau yang diberi judul bi qawaidil ahkami fi masalihil anam, dengan judul qawaidul ahkam fi masalihil anam. Bagaimana pernyataan beliau? Lamma alimar rabbu subhanahu wa ta'ala, oleh karena Allah maha mengetahui, annahu qad jabala ibadahu alal maili ilal afrahi wal ladzati, bahwa Allah meletakkan karakter kepada hamba-hambanya kecenderungan untuk kecenderungan kepada kebahagiaan dan kenikmatan, wan nufuri minal ghumumi wal mu'limat, dan menjauh dari kesedihan, kesusahan, kegalauan dan hal-hal yang menyakitkan. Wa annahu qad huffatil jannatu bil makarihi, dan oleh karena Allah maha mengetahui bahwa sorga memang dikelilingi dengan hal-hal yang tidak disuka. Jalan menuju sorga itu penuh dengan hal-hal yang tidak disukai. Tidak disukai, ya. Jadi Allah sudah tahu itu. Sebaliknya wan naru bisyahawati, sedangkan neraka itu dikelilingi dengan hal-hal yang menarik perhatian. Saya ingat sebuah lirik lagu Bruce Dickinson ketika bersolo kalir itu. Ada lagu Roads to Hell. Roads to Hell is full of good intention, ya. The Roads to Hell is full of good intentions. Jalan menuju neraka itu penuh dengan daya tarik.
Jadi Allah oleh karena Allah Maha tahu bahwa jalan menuju surga atau surga itu dikelilingi memang dengan hal-hal yang tidak disukai. Sebaliknya jalan menuju neraka penuh dengan syahwat-syahwat atau ke daya tarik. Sementara Allah sudah meletakkan kepada manusia itu karakter kecenderungan untuk suka kepada yang enak-enak dan menjauh dari yang tidak enak. Di satu sisi jalan menuju surga penuh dengan tidak enak dan jalan menuju neraka penuh dengan keenakan-keenakan. Bagaimana? Wa'adah man asa hawahu wa ata'a maulahu, maka Allah menjanjikan kepada siapapun yang melawan hawa nafsunya dan mengikuti atau taat kepada Tuhannya, bima a'addahu fil jinani, Allah menjanjikan sesuatu yang ia siapkan di surga, minal masubati berupa pahala, waridwani dan keridwan. Tujuannya taghriban karena membuat suka. Jadi targhiban karena Allah membuat agar hamba-hambanya itu suka, fit ta'ati melakukan taat, liyatahammalu agar mereka tabah makarihaha ketika menghadapi hal-hal yang tidak disukai dalam melakukan taat, wa masyaqqiha dan hal-hal yang menyulitkan ketika melakukan taat. Sebaliknya wa tawa'ada man asa maulahu wa ata'a hawahu. Sebaliknya Allah mengancam siapapun yang bermaksiat kepada Tuhannya, wa ata'a hawahu dan mengikuti hawa nafsunya, diancam dengan apa? Bima a'addahu fin nirani, dengan sesuatu yang dia siapkan di neraka, minal uqubati berupa siksaan, wal hawani dan kehinaan. Tujuannya zajron karena menjauhkan, anil mukhalafati dari menyalahi syariat. Liyatajannabu sehingga hamba-hamba Allah itu menjauhi maladzaha kenikmatan mukhalafat, kenikmatan dalam melanggar syariat. Jadi memang melanggar syariat itu kecenderung memang mengenakkan gitu loh. Nah, oleh karenanya Allah mengancam dengan siksa neraka siapapun orang yang mengikuti hawa nafsunya agar mereka menjauhi kenikmatan ketika melanggar syariat, warafahiyatiha dan kenyamanan melanggar syariat mukhalafah, wa madahat ta'iina targhiban fid dukhuli fi hamdihi wa madhihi. Allah memuji orang-orang yang taat agar memberi semangat kepada mereka, mensupport mereka, membuat mereka senang agar mereka senang untuk masuk dalam pujian Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya wa dzammal 'asina, Allah mencela orang-orang yang bermaksiat kepadanya, tamfiron untuk menjauhkan mereka minad dukhul, agar hamba Allah untuk menjauhkan hamba Allah minad dukhuli fi laumihi wa madzammatihi, menjauhkan hamba Allah dari masuk ke dalam celaan dan hinaan Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika begitu pula wada'a, Allah membuat al-hududa batasan-batasan, wal uqubati dan sanksi-sanksi al-ajilatah yang disegerakan, zajron untuk menjauhkan hamba Allah anis sayyiati dari keburukan-keburukan, Fal wajibu maka yang wajib alal ibadi atas semua hamba, ittiba'u asbabir rasyadi adalah mengikuti hal-hal yang membawanya kepada petunjuk yang benar, wa tanakkubu asbabil fasadi dan menjauhi hal-hal yang bisa membawanya kepada kerusakan. Ini menurut Imam Izzuddin bin Abdissalam sebagai kata penutup dari hadits Syekh. Jadi pernyataan Imam Izzuddin bin Abdissalam ini dikutip oleh beliau dalam Tambihat. Jadi kesimpulannya, Allah memang memberikan kecenderungan kepada manusia untuk menyukai yang enak dan menghindari yang tidak enak. Di satu sisi surga, jalan menuju surga itu penuh dengan yang tidak enak, jalan menuju neraka penuh dengan yang enak. Maka kemudian Allah memberikan janji kepada siapapun yang mau menjalani taat
tabah menghadapi hal-hal yang membuatnya lelah dalam taat itu dijanjikan dengan sorga. Sebaliknya, siapapun yang mengikuti hawa nafsunya, menghindari taat karena dirasa enak memang menghindari taat, itu dijanjikan oleh Allah dengan neraka dengan segala kepedihan dan siksaannya. Wa minas sa'adati ayyaktaral mar'u li nafsihi al-muwadhabata wa minas sa'adati ayyaktaral mar'u li nafsihi, termasuk dari kebahagiaan ukhrawiyah, kebahagiaan akhirat, adalah seseorang memilih untuk dirinya al-muwadhabata ala afdalil a'mali fa afdaliha, melakukan amal yang paling utama kemudian yang paling utama secara berurutan tertib, bihaitsu la yad'u bidzalika ma huwa aula bitaqdimi minhu, yaitu dengan tidak melakukan sesuatu yang kurang lebih utama lebih dulu daripada yang lebih utama. Begitu maksudnya. Wa sa'adatu kulluha fi ittiba'i syariati. Sedangkan keberuntungan, kebahagiaan ukhrawiyah itu seluruhnya berada dalam ketika kita mengikuti syariat, fi kulli wirdin wa sadarin, dalam segala hal yang datang dan yang pergi. Juga wa nabdzul hawa, dan membuang hawa nafsu, fima yukhalifuha, ke dalam yang memang menyalahi syariat. Faqad qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Famanittaba'a huda fala yadhillu wa la yashqa." Siapapun yang mengikuti petunjuk Allah, maka dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan celaka. Yaitu fala yadhillu fid dunya, dia tidak akan tersesat di dunia, anis sawabi, dari yang benar, dia tidak akan jauh di dunia dari kebenaran, wala yasqa fil akhirati, dan di akhirat dia tidak akan celaka, bil azabi, dengan disiksa. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf. Wa qala Ibnu Abbasin, Sayyidina Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, sepupu Nabi radhiyallahu taala anhuma, fi qaulihi taala, berkata fi qaulihi taala, jadi Sayyidina Abdullah bin Abbas berkata fi qaulihi taala, di dalam menafsirkan firman Allah taala, yaitu ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum, ikutilah apa-apa yang diturunkan kepada kalian dari Tuhan kalian. Yang dimaksud adalah alkitaba was sunnatah, Al-Quran dan hadis. Wa may yuti'illah, dan juga firman Allah taala, wa may yuti'illah wa rasulahu, barang siapa yang taat kepada Allah dan utusannya, faqad faza fawzan 'azima, maka orang-orang itu memperoleh keberuntungan yang luar biasa. Bagaimana pernyataan Sayyidina Ibnu Abbas terkait ini? Ma min ta'atin atabihat talibu ala wajhiha, tidak satu pun ketaatan yang dilakukan oleh seseorang yang memang berharap melakukan ketaatan itu dengan benar, illa ahdatsat fi qalbihi nuran, kecuali bahwa ketaatan itu akan memunculkan cahaya di dalam hati orang tersebut. Wa kullama kasuratit ta'atu, dan setiap kali ketaatannya banyak, tarakamatil anwaru, maka cahayanya akan bertumpuk-tumpuk, hatta yasiral muti'u, sehingga seorang yang taat akan menjadi ila darajatil arifinal abrari, sampai ke derajat orang-orang yang arif dan orang-orang yang baik. Allah kemudian Subhanahu wa taala juga berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh fina, di dalam menegakkan ajaran Allah, lanahdiyannahum subulana, maka dia akan diberi petunjuk oleh Allah jalan-jalan menuju kebahagiaan akhiratnya. Wa hadza mimma ya'rifuhul muti'unal mukhlisun, semua di depan ini adalah hal-hal yang diketahui hanya oleh orang-orang yang taat dan ikhlas. Jadi fa idza khalatil a'malu anil ikhlasi, manakala amal sudah hilang dari keikhlasan, tidak ada nilai keikhlasan di situ, lam yazdadil amiluna illa zulmatan fil qulubi, maka
tidak akan bertambah kepada para peramal, para pengamal, orang-orang yang beramal, illa zulmatan fil qulubi, kecuali kegelapan di dalam hatinya. Seseorang yang beramal tanpa disertai keikhlasan, maka yang bertambah hanyalah kegelapan di dalam hatinya. Jangankan cahaya, hanya kegelapan yang semakin merajalela di dalam hatinya. Wal'iyadzubillah. Kenapa begitu? Li'annahum asuna bitarkil ikhlasi wa ibtali ma afsadahur riya'u wa tasannu'u minal a'mali. Karena pada dasarnya orang-orang yang beramal tanpa disertai nilai ikhlas, sama saja dia bermaksiat kepada Allah. Dengan apa? Dengan dia meninggalkan ikhlas dan dia membatalkan apa-apa yang dia lakukan dengan riaknya, dan yang terakhir dia melakukan perbuatan dan dia berbuat-buat dalam melakukan amalnya. Jadi tidak serius dengan amalnya, seperti itu. Jadi seseorang yang al-amilun, seseorang yang melakukan amal tanpa nilai ikhlas, oleh karena dia meninggalkan ikhlasnya, maka dia sama saja dengan bermaksiat kepada Allah, ditambah dia membatalkan apa-apa yang dia lakukan, membatalkan pahala kebaikan yang dia lakukan dengan adanya unsur riya di dalam dirinya ketika melakukan amal tersebut. Wa alal jumlati ila akhirih, wallahu a'lamu bissawab. Insyaallah kita akan bertemu lagi dalam sesi terakhir pembacaan episode terakhir pembacaan kitab At-Tanbihatul Wajibat, dan insyaallah episode berikutnya adalah episode yang benar-benar terakhir dan menjadi penutup dari kajian kitab At-Tanbihatul Wajibat. Semoga kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, usia kita, rezeki kita, dan semua hal yang kita sukai di dunia ini semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu kembali insyaallah dalam kajian sesi berikutnya, sesi terakhir. Sekali lagi mohon maaf, mohon tashih dan mohon koreksinya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.